Apa kabar rek? Tahes kabeh yo. Nah, kepengin tahes maneh ngombe kopi. Nah, ngomong soal kopi, sapa saiki mesti ae ndek Malang dhisik sudut mana yang saiki gak ono warung kopi misalnya ngono. Nah, pasti ro kabeh. Kate nang kayu tangan sak tapruk, kate nang dawu ono sak tapruk. Nang hampir nang setiap sudut ono wong dodolan kopi. Tapi sing gak ro kan ero nggak lek ning ngene kopi ono ndek Malang iki ono perkebunan kopi ndek Banglen, Jambuwer. Ya kan? Nah, ngomong perkebunan kopi ndek Jambuwer dan kesejarahan nih ketemu Mas Rudianta. Apa kabar, Bos? Alhamdulillah, baik. Ya apa? Urusan perkopian kok di Malang moro-moro tiba meledak ya hampir 3 tahun inilah ya. Ya, Tiba-tiba meledak. Apa fenomena sing sampean delok apa ya jalan iki? fenomenanya seluruh negara itu ngopi, tapi tidak semua negara bisa menyediakan kopi. Oh ngono ya. Ya, dan Oke. kopi rata-rata panennya setahun sekali, tapi orang setiap hari ngopi. Orang setiap hari ngopi. Ini catatan ya. Artinya di sini kopi wis jadi komoditas Ya, sajana ya. betul. Oke. Nah, tadi sampean sebut bahwa negara tidak bisa memenuhi komoditas kopi ini. Nah, itu apa? Kira-kira. Apakah perkebunan tidak cukup Ya, misalnya? ya, Apakah memang ono permainan ekspor impor? Nah, misalnya seperti itu. Ya, kita harus bersyukur tinggal Ya. di Indonesia ini, walaupun negaranya awake dhewe itu bukan asal kopi ditanam. Oke. Tapi kemudian kopi ditanam menjadi tumbuh, subur dan berkembang tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia hampir sekitar 10 negara lebih itu menghasilkan kopi. Dan 6/5 sebaran kopi dunia itu melalui Indonesia. 6/5 sebaran kopi dunia. Mampir Indonesia dulu. Oh, ngono ya. Oke. Jadi iki semacam koyok QC apa semacam itu. Kenapa harus mampir nang Indonesia? misalnya? Karena tanahnya yang subur dan bermacam-macam kandungan vulkanik. Oke. Sehingga kemudian dari kopi yang asalnya dari daerah Ethiopia dan Yaman mampir di India terus ke Indonesia, Jawa dulu awalnya ya. Ini kopi menjadi bermutasi berbagai macam jenis Oke. dan bentuk, dan kalau ngomong jenis, bentuk, warna, rupa itu berarti rasa juga berbeda dan mempunyai keunikan sendiri-sendiri Karena ditanam di Indonesia. Wong awam Ya, iku lek nang kafe, iku kan mesti takoki ngene. Kopi apa, Mas? Arabica apa Robusta? Nah, apa yang membedakan misalnya? Varietasnya misalnya atau ada varietas-varietas lain yang sebenarnya iso ditawarkan. ya bisa. Jadi kopi itu ada jenis Arabica. Jadi rasanya ada asam, ada mengandung asam, buah-buahan, rasa bunga. Terus dari segi kafeinnya lebih rendah. Oke. Terus ini tingkat keasamannya tinggi, kafein rendah, dan ada rasa macam-macam buah dan bunga. Oke, Itu artinya Arabica. varietas Ya. Arabicanya diserap di situ ya, Ya. di Arabica ya. Ya, Oke. kalau Robusta itu kecenderungan kafeinnya tinggi, rasanya gurih seperti kacang-kacangan, ada coklat, gula merah, terus ada seperti biji kedelai, biji jagung. Itu kalau kopinya bagus-bagus itu dirasakan seperti itu, namanya uji cita rasa kopi, itu bisa kelihatan Bisa rasanya. kelihatan. Ya. Jadi istilahnya ini, lek lidah awam Ya. nih, kon lek ngomong apa istilahnya lek Arabica, Ya. misalnya gitu kan, kon akan berbunga. Ya, bunga-bunga. Bunga-bunga. Lek ngomong Robusta, kon akan kacang-kacangan. Ya, gitu gurih-gurih. ya. Oke, gurih rasanya gitu ya. Oke, di luar dua varietas ini misalnya, nah
apa Mas sing apa muncul Ya, di secara varietas ini? umum ada jenis Librica. Nah, Mhm. Librica punya turunan Excelsa ya, dan Mhm. masih ada turunan-turunan lain kalau dijelaskan, tapi Mhm. secara karakter rasa sama. Mhm. Eh, itu juga kafeinnya sedang ya, dibanding Arabica dan Robusta, terus rasanya cenderung ini hampir mirip daun-daunan. Hmm. Jadi mirip serai, Oh, mirip agak langu-langu tapi enak enak gitu. gitu Jadi ya. itu karakter Librica. Jadi rempah gitu ya, Rempah, ya rasa rempah. lebih ke rempah. Oke. Oke, nah itu caranya beda nolak. Jadi apa ya? Aku ini tukang ngombe kopi tapi gak ero rasanya apa, pokoknya sing penting kental. Ngono ya. Oke Mas. Nah, saiki balik nang kene Ya, sampean nih, nang omahe sampean iki. Sampean duwe perkebunan di Banglen ini misalnya. ya, Nah, Banglen ini kan bersejarah ya. bersejarah. Bersejarah di Malang. Nah, iso diceritakno kira-kira lek kanca-kanca cek ero. Sebenarnya kopi di Malang ini sejarahnya cukup panjang Ya, misalnya. Nah, itu iso ya, kira-kira sejak kapan itu anu ya? kopi Malang itu berkembang dua gelombang. Yang pertama setelah eh, tahun 1700-an, Hmm. itu setelah VOC mengalami tanda-tanda kebangkrutan, Oke. Belanda kemudian membawa beberapa komoditas untuk ditanam sebagai gantinya karena rempah pada waktu itu sudah mulai habis. Ya. Nah, dari rempah habis itu Belanda membawa beberapa komoditas antara lain kopi, teh, Hmm. kakao, tebu, Hmm. eh, apa, kina dan karet. Oh, oke. Ya, itu yang Berarti ini kaitannya ambil undang-undang gula dan anu itu ya, masa-masa itu ya sebenarnya. sebelum itu, Sebelum itu ya, sebelum itu ya. Nah, karena terus kemudian ini Hmm. berkembang, terus kemudian Belanda membuat beberapa regulasi. Tidak hanya Belanda, termasuk Indonesia pernah dijajah oleh Perancis Oke. sebentar. Hmm. Waktu itu eh, gubernur Hindia Belanda yang ditunjuk oleh Perancis, yang ditunjuk oleh Napoleon Bonaparte, yang namanya Herman William Daendels, Hmm. itu khusus membuat kebijakan tentang tanaman-tanaman Tanaman itu itu. ya. Ya, salah satunya adalah memang amanatnya Napoleon Bonaparte itu adalah Save Java. Hmm. Save Java itu, nah, di luar negeri itu orang menyebut kopi itu kan dengan kata lain Java. Ya. Ya, karena eh, minuman dari Jawa. Jadi di Amerika, di Eropa itu orang nyebutnya, nggak ada orang minum kopi walaupun kopi yang diminum itu dari Brasil atau Ya. Kolombia. Ya, Javanese drink. Oke. Itu popularitas itu bisa sampai penyebutannya Iya, menjadi pulau ya menjadi di Eropa sendiri ya. jadi communal Communal branding, ya. secara alamiah. Terus kopi Jawa ya. Iya, kopi Jawa. Ayo Jawani, berarti ayo ngopi Iya, gitu ya. walaupun yang diminum kopi Oke. Vietnam ya Java, Java ya. minuman dari Jawa. Nah, dari instruksinya Napoleon yang Save Java itu kemudian Napoleon Bonaparte membuat kebijakan. Dia mengangkat dirjen khusus tanaman kopi, kemudian mengatur tata kelola dan standarisasi kopi. Terus kemudian untuk yang lainnya dia membangun jalan raya pos yang mulai dari Anyer sampai Iya. Penarukan. Penarukan Itu gitu ya. sebenarnya untuk Jalan Dendros lah ya. yang terkenal jalan itu raya ya. Dendros itu untuk melancarkan distribusi Distribusi. hasil bumi, Oh, terutamanya kopi. Ya. Karena kopi itu sejak pertama ditanam di Indonesia, 100 tahun kemudian, berarti tahun 1900, itu Jawa dalam artian Hindia Belanda pada waktu itu langsung menjadi penyedia kopi terbesar dunia. Oke, suplai dari Eropa dari Iya, sini ya, dari sudah Jawa. mengalahkan negara asal daerah Yaman yang namanya Pelabuhan Moka kan dulu. Ya. Ada Pelabuhan Moka. Nah, dari situ negara asal itu justru tambah kalah karena kopi ditanam di Indonesia. Artinya berarti ditanamnya kopi di tanah Jawa gitu, Iya. misalnya.
Ini justru dari mulai cita rasa, produktivitas, ini melimpah. Melimpah Artinya itu ya. dan cocok dan mempunyai Hmm. keunikan rasa Oke. yang berbeda-beda. Oh, ke sana ya, Ya. anunya ya. Karena akhirnya muncul varietas-varietas itu. Varietas-varietas Nah, baru. varietas khususnya di Gunung Kawi. Di Gunung Kawi ada jenis namanya BGN karena di sana Hmm. dikembangkan BGN itu sampai ratusan jenisnya ya. Ada Oke. yang buah unik warnanya, buahnya ungu, daunnya ungu, bunganya juga ungu. Hmm. Itu namanya BGN 209, jadi bermutasi. Hmm. BGN tidak hanya 209 tapi macam-macam. Terus kemudian untuk di Malang ada namanya varietas SA. SA itu Oke. nomornya juga macam-macam. SA itu dikembangkan di Sumber Asin. Ya. SA dari kata sumber asin. Sumber asin. Oke. Nah, di khusus daerah timur, Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Ya. itu dikembangkan namanya jenis BP. BP itu sampai ribuan, ya juga Ribuan bagus. varietas. Ribuan varietas. Kenapa disebut BP? Karena jenis BP itu singkatannya Besuki Proof Station. Oh, Besuki Proof Station. Nah, BP. Ya. jadi Belanda dulu membagi 2 perkebunan besar di Jawa Timur. Itu yang satu Malang Proof Station, Ya. meliputi Malang, Blitar, Kediri, Tulungagung. Oke. Nah, yang sebelah timur itu Besuki Proof Station karena dulu kan Besuki itu Karisidenan. Karasidenan ya. dan pelabuhannya kan di Penarukan, Penarukan. Situbondo. Makanya jalur kereta itu dari Banyuwangi lewat selatan kemudian nyebrang ke Situbondo. Nah, di situ pelabuhannya Penarukan dan Besuki Proof Station itu meliputi Banyuwangi, Jember, Bondowoso dan sebagian Situbondo sama sedikit Lumajang. Oh, masuk Jadi ya. 2 itu. Nah, di Jember itu ada pusat penelitian yang sejak kopi dan kakao itu sampai sekarang juga berdiri. Nah, di Malang itu ada kebun percobaan yang ada di Banglan. Jadi masing-masing itu punya kebun penelitian sebenarnya. Jadi ono lepe ya. Sejak zaman Belanda itu bisa ono lepe ya, gitu. karena yang dulu yang setelah Arabica ditanam kan rusak. Rusak itu kena penyakit namanya Helmilia Vastatrix atau karat daun yang mengakibatkan perkebunan di seluruh Jawa ini rusak dan hanya tersisa di pegunungan Ijen. Itu kemudian Belanda mencoba varietas tanaman baru, mendatangkan bibit kopi Robusta. Robusta itu sesuai dengan namanya robust, kuat, bahasa Latin, dari Brussels, Belgia sekitar tahun 1900 dan ditanam pertama kali di Malang. Di Malang ya, di Banglan itu. Salah satunya di Banglan, ditanamnya di 3 tempat, Kalibakar, Sumber Asin, dan Banglan itu sebagai uji kelayakannya. Ya, oleh QC-nya. Ini layak diminum apa tidak itu kan. Yang tokohnya yang menguji itu namanya Dr. Ulte. Jadi nih profesornya. Ya, profesornya yang kemudian ini layak dibawa ke luar dan diekspor. Oke, menarik. Jadi sebenarnya secara panjang ini artinya juga akhirnya mewarnai Kota Malang. Betul. Tentunya gitu ya. Nah, ada nggak misalnya catatan sejarah atau apa bagaimana perkebunan yang tumbuh di Malang ya misalnya, termasuk wilayahnya itu terdistribusi ke Eropa dan hampir ke Eropa ya rata-rata pada saat itu. Nah, jejak-jejaknya apa Mas? Jejak-jejaknya Jalan Ijen. Jejak-jejaknya Jalan Ijen itu dibangun dari Badine Kopi ya. Iya, dari kontrol ayo kon. Dari untungnya kopi itu pun hanya untuk rumah singgah. Bukan rumah asli ya, karena dia hanya singgah di situ era 1860 berapa itu kan Belanda membuat kebijakan namanya pengusaha swasta boleh mengelola perkebunan. Ya, tidak hanya bangsa Belanda saja kan, orang-orang Eropa, bahkan ada Arab, ada dari Cina, Tionghoa itu juga melakukan usaha yang sama. Nah, Ijen itu sebagai pusat rumah singgahnya ya sebelum mereka
ke kebunnya masing-masing, Mhm. mereka punya rumah di Ijen dan kita bisa rasakan jejak-jejaknya sampai Juragan-juragan kopi Para itu juragan. kayak gini kono ya, Betul. ya kan sing duwe Iya, perkebunan kopi iya. di Malang ini nglumpuk Iya. di Ijen ya. Dan Waduh, kalau itu mau liburan Oke. ke Batu, Hmm. mau ke kebun ya tinggal kebunnya di daerah Dampit Ya. atau kemudian ke Kediri juga bisa. Oh, ngono ya. Magelang ke Oke. Blitar gitu. Nah, justru artinya ini ya, warna kota Malang ini Iya. sebenarnya diwarnai oleh ini ya para pengusaha kopi sebenarnya kan Betul. gitu kan. Itu yang perkebunan yang milik Belanda. Artinya itu yang bersertifikat dan ada standar operasional prosedurnya ya. Oke. Kopi kualitasnya bisa dilihat. Tapi ada satu versi lagi yang perkebunan rakyat. Oke. Yang itu memang rakyat dari pengalaman bekerja di perkebunan kopi, itu kemudian dia membuka perkebunan di lahannya masing-masing. Di lahannya masing-masing. Nah, Oke. itu pasarnya juga tidak di situ. Pasarnya itu ada di pasar besar sekarang. Oh, Jadi gitu ya. pasar Nah, besar itu adalah pusat hasil bumi. hasil bumi ya, transaksinya Nah, di pasar besar itu. Ya, Oke. cuma kopi yang dijual di situ kualitasnya lebih rendah daripada yang ditanam di perkebunan karena tidak ada SOP, yang penting dia panen terus kemudian dijual ke daerah situ. Makanya di pasar besar itu ada namanya pecinan, Ya. ada namanya embong Arab, Ya. karena di situ pusatnya para juragan, para gitu ya. tengkulak kopi gitu. Jadi tengkulak kopi ngumpulin yang di Iya. Cina sampai nang Embong Arab, Embong misalnya Arab. gitu. Transaksinya Dan di pasar transaksi, besar. karena pedagangnya mereka ya Iya, sebenarnya. betul. Rakyat yang mensuplai Iya. misalnya. Nah, berapa besar sebenarnya kalau kita ngomong sebuah tradisi kopi dibangun di Malang ini kan sejarah panjang ya, termasuk bagaimana suplai masyarakat pemilik perkebunan kopi itu sendiri ya. Artinya pengalaman rasa kopi itu dirasa dari perkebunan rakyat sebenarnya. Betul. Berarti lebih ke Iya. sana ya. Sampai sekarang datanya di Kabupaten Malang ya, karena kota kan nggak nanam kopi ya, karena Batu juga sedikit, jadi sampai sekarang bisa dilihat jejak-jejaknya bahwa data di Kabupaten Malang itu ada sekitar 20.000 ton per tahun dan itu masih terbesar di seluruh Jawa Timur Jawa Timur. hasilnya kopi ya, walaupun sudah ada yang tanah yang perkebunan yang sudah ganti komoditas, tapi sampai sekarang pun sebenarnya Malang sebagai penghasil kopi terbesar Besar di ya, Jawa Timur. 20 ribuan ton ya. Ya, Itu suplai dari Malang ya. dari Dan Malang. itu didistribusikan sebenarnya untuk konsumsi lokal atau juga ini Masih ekspor? lokal dan Iya. ekspor. Oh, dan Karena ekspor di ya. Malang ini ada eksportir kopi terbesar di seluruh Indonesia yang itu memiliki kuota ekspor 46.000 ton per tahun Per tahun. dan ke sekitar 43 negara. Oke. Jadi clear itu ya, Iya. bahwa demand kafe-kafe kopi nyebar di mana-mana. Kenapa kok cita rasa itu cepat terserap? Karena memang kualitas kopi ini arek Malang ini Betul. kuat Ya. gitu ya. Anunya, Ya. apa istilahnya? Rasanya. Rasanya. Sehingga Cuma, nagih gitu cuma ya. sayangnya Ah. begini, Oke. teman-teman pelaku kedai di Malang agak kami pernah melakukan survei bahwa Oke. teman-teman kedai di Malang itu hanya menyediakan kopi asli Malang itu hanya sekitar 20% lebih Dari Sedikit seluruh dari seluruh kopi. pengusaha gede. Ya, Itu. teman-teman masih Golek ono lho rek, mek 20% lho. masih banyak menggunakan kopi dari Kopi luar. Aceh Oh, Gayo, Aceh Gayo. Toraja, Bali Kintamani. Salah Iya. ya. Kalau memang mau mensupport kebutuhan artinya petani-petani kopi Malang sendiri harus segera dirasakan ini kan, Betul. kan. Jadi distribusinya kalau bisa di Malang misalnya harus di-tag nih. Ya. Istilahnya ini loh kopi lokal gitu. Teman-teman kedai yang punya kedai ya paling tidak ya berkewajiban lah gitu Ya, ya, untuk menyediakan menyediakan kopi kopi lokal gitu. Karena toko petani dewe Ya. gitu kan. Yang sebenarnya secara monitoring ini kan jauh lebih enak ya. Ya, betul. Karena hadir. Ya. kan, hadir bisa Ya. hadir tiap hari, bisa ketemu orangnya langsung misalnya seperti itu. Termasuk di kedai saya itu ada beberapa yang penasaran dengan siapa kopi ini, siapa yang nanam, tempatnya Ya. di mana ditanam. Itu bisa terjadi interaksi antara orang yang minum kopi dengan yang menanam. Dengan yang menanam gitu. Bahkan kalau mau misalnya pemerintah jeli ya Jano,
wisata kopi so di Ya, develop gitu kan. betul. Bekerja sama dengan petani kopi misalnya, Ya. dengan pemilik kedai, membuka Ya. ruang-ruang wisata kopi dalam konteks pengetahuan. Kira-kira kalau seperti itu ya apa Mas? Ini sangat strategis karena terutama bagi orang Belanda gitu. Perilaku orang Belanda itu kalau dengar nenek moyangnya pernah hidup di situ gitu, Ya. di perkebunan kopi ini, perilaku orang Belanda akan mencari. Hmm. Karena pernah dengar dari mbahnya, dari Ya. bapaknya gitu, dia akan mencari ya. Ini strategis. Jadi alangkah bagusnya kalau kopi ini dipromo di ini. Jejak-jejak namanya orang-orang Belanda itu kan Masih ya ada di sini. semua ya. Harusnya pemerintah jeli nih ya, Ya. pemerintah kabupaten misalnya, Betul. Kabupaten Malang. Ya, termasuk kota Untuk Malang kan Kota banyak Malang, karena orang jejak Belanda sejarahnya yang clear. Iya. tinggal di situ. Mau izinnya jelas sih mau saya sampaikan. Ini kan tidak banyak yang tahu Ya. sebenarnya kan gitu. Ya, kenapa kemudian di situ ada Jalan Ijen, Jalan Kawi, Jalan Bromo? Nah, Ya karena kemudian itu daerah kopi dan daerah kopi itu identik dengan gunung, maka di Ya. daerah situ dinamakan gunung. nama-nama gunung. Jalan Ijen ya Gunung Ijen, Gunung Jalan Ijen. Kawi ya Gunung Betul. Kawi. Iya. Artinya identik gitu. Orang-orang yang tinggal di situ pada saat itu ya, oh sing duwe misalnya Jalan Kawi berarti wong-wong sing duwe perkebunan kawi di kono. Iya, betul. Menarik. Ai perlu teman-teman yang suka menulis sejarah atau apa perlu menelusuri lebih jauh nih bagaimana korelasinya kan gitu ya. Oke. Nah, ini mungkin terakhir Mas dalam urusan kopi ini. Kira-kira proyeksi perkebunan kopi di Malang dan pengusaha apa istilahnya perkebunan kopi rakyat misalnya, seberapa besar sampai saat ini perannya untuk bisa memberikan warna perkopian di Malang ini? Masih kecil. Masih Jadi kecil. dari produksi kopi itu sebetulnya Malang saya cukup miris, Mas. Karena dulu itu Malang itu yang terkenal dengan perkebunan kopi milik pemerintah ya, yang BUMN. Sekarang hanya tersisa di Banglan. Oke. Nah, di Banglan pun itu kurang lebih hanya 1.000 hektar ya. Padahal dulu di Ndampit itu ada ribuan hektar ya, sampai 6.000 lebih. Terus di Sumber Manjing Wetan ini sekarang sudah ada nanam kopi karena yang ditanam hanya karet, cengkeh dan kakao. Yang di Tirtoyudo dan Ndampit itu hanya tersisa pabriknya aja karena kena peristiwa reclaiming itu yang tahun 1999 ya. Itu sudah pada rusak semua perkebunan kopi, dan di perkebunan yang lain tuh miris. Dan artinya apa? Kalau tadi saya membagi standar kopi yang bagus itu perkebunan, sekarang standar yang bagus tinggal di Banglan. Dan Banglan itu produksinya hanya sekitar 350 ton per tahun. Bayangkan, bandingkan dengan sekitar 20.000 ton milik rakyat, tapi itu dengan level asalan. Oke. Asalan yang harganya namanya asalan juga paling rendah karena nggak ada grade-nya. Nah, di situasi saat ini yang kopi sedang mahal-mahalnya karena dunia konsumsinya besar, Afrika, Brasil dan Vietnam ini gagal panen Mas, karena gelombang panas ya, perubahan iklim. Nah itu banyak yang mati dan gagal panen, maka yang masih tersisa sebenarnya Indonesia yang bisa nyetok kopi. Ya. Dua tahun terakhir ini kenaikan harga kopi 300%. Oke, menarik ya. Nah tapi celakanya ini tidak dipandang sebagai hal yang strategis oleh pemerintah dan tidak melakukan pembinaan kepada para petani, sehingga petani kita justru tidak menyuguhkan kopi yang enak Mas. Oke. Apa? Karena apa? Dengan harga mahal, keamanan terganggu. Takut keduluan dipanen orang. Ya. Maka kemudian masih hijau dipetik. Oke. Nah kalau hijau dipetik, ini kualitasnya juga tidak akan bagus. Karena belum matang benar ya ininya. Nah, alasan lain juga supaya cepat dapat duit. Sebetulnya ini adalah kesempatan yang paling strategis untuk mengenalkan kembali
Oke. Kopi Indonesia yang sudah dilupakan banyak orang masyarakat dunia. Ya, oke. Harusnya Artinya sebenarnya dari mulai membangun narasinya, betul. bagaimana kesejarahan Ya, kopi ini seperti yang sejarahnya sampean sampaikan Ya. tadi, bagaimana peran kopi ini di dalam konteks pembangunan ya. betul. Setiap kota-kota Ya. yang hadir Nah, di perkebunan itu sampai pada mungkin bagaimana membangun stakeholder bersama Iya dalam betul. kaitan ini. Forum multi pihak Hmm. seolah-olah kita ini sebagai petani itu tidak ada teman Ya. yang untuk diskusi untuk makanya kemudian saya Ditemani kalau mau Iya. kampanye aja Oh, itu. iya. Ya. Mari kampanye Iya, ditinggal itu biasa itu dari arah-arah ngono. Nah, kira-kira apa harusnya ini kan problem knowledge Iya. Mas ya, problem knowledge. Petani kita punya aset misalnya, aset tanah, aset bibit misalnya. Tapi pada konteks bagaimana berproduksi, ini knowledge kualitasnya belum sampai. Nah, harusnya seperti apa? Harusnya petani itu diedukasi dengan pasca panen yang terpenting Mas sebetulnya. Kalau urusan pengetahuan tanam ilmunya zaman Selesai Belanda. ya, selesai. Zaman Belanda Ya. itu ilmunya. Tanah Tapi, nanti diwala-wali Iya. apa ero gitu. tapi ya. dulu karena Belanda itu hanya mengajari nanam, tidak terstandar seperti di perkebunan. Karena Oke. begitu kering dipanen, hijau, merah campur, kemudian dijual. Oke. Nah, sebetulnya petani itu perlu kayak zaman dulu itu kan ada setiap desa itu ada seleb padi. Ya, Nah, itu kalau bahasa saya masing-masing desa melalui BUMDes mungkin ini bisa dibentuk namanya unit pengolahan hasil. Oke. Nah, sehingga panen dari petani kemudian diolah di unit pengolahan hasil kemudian dibawa pulang untuk dikeringkan sehingga kemudian hasilnya itu menjadi lebih bagus dan harganya lebih mahal. Oke. Nah, pemerintah kemudian tinggal menetapkan standar prosedur panennya Ya. dan kemudian ada grade-grade yang harus dipenuhi sehingga kopi itu tidak dijual asalan semua. Oke. Karena dulu waktu masih banyak perkebunan, kuota kopi yang grade 1 yang kualitas bagus itu masih bisa dipasok ke luar negeri. Tapi sekarang dengan menyusutnya perkebunan, mau tidak mau perkebunan rakyat ini yang kemudian harus menjadi penopangnya sehingga kemudian rakyat harus diberdayakan, diedukasi sehingga mereka menghasilkan kopi yang dengan kualitas bagus. Oke. Nah, itu kuncinya. Ya? Kuncinya. Jadi sebenarnya bagaimana sekarang pemerintah memberikan ruang, Iya, memberikan knowledge, pengetahuan, memberikan standarisasi, betul. sekaligus membuat pengolahan Pengolahan awal hasil, ya, kan? di desa. Pengolahan hasil di desa itu ya. Iya. Nah, kira-kira jika angel nggak ini dipenuhi sampai pemerintah kira-kira? Saya pikir ini suatu hal yang sangat mudah. Sangat mudah. Toh pemerintah itu juga tidak bekerja sendiri, gitu Ya. kan. Pemerintah bisa kerja dengan perguruan tinggi misalkan untuk bikin peralatan-peralatan. Dan jangan lupa di Malang ini sebetulnya di daerah Comboran itu ada pusat pembuatan mesin skala-skala industri yang perkebunan-perkebunan kopi di seluruh Indonesia itu belinya di Malang. Di Malang Comboran. Comboran gitu. Nah, itu makanya Kenapa gak nyombor gitu? Oke, menarik. Nah, ini kan akhirnya terungkap kopi itu komoditas sekaligus aset yang tidak sederhana dan bernilai. menurut data nasional, Mas, ini komoditas kopi itu untuk komoditas pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan itu strategis penyumbang devisa terbesar nomor 2 setelah udang. Kopi. Kopi itu ya. Ya. Oke. Nah, artinya kalau sudah clear seperti itu, kenapa jadi lambat ini kira-kira mengatasi persoalan yang sebenarnya ini bukan persoalan yang gelap ya, persoalan yang sangat terbuka Sangat sebenarnya. terbuka. Ada di Ya. tengah-tengah problem pertanian, kira-kira seperti itu. Pesan terakhir sampean Mas, mungkin buat stakeholder dan buat para penikmat kopi di Malang dan di Indonesia tentunya. Ya, pesan terakhir saya, kopi Malang harus jadi tuan rumah di negeri sendiri.
yang harus menjadi kebanggaan kita bersama. Kopi tidak hanya ada rasanya dan ada aromanya, tapi kopi juga ada cerita pedih. Nah, Di balik perjuangan bangsa kita, ada air mata, ada keringat yang bercucuran, dan ada darah di situ. oke. Itu akan ada di episode kedua. Saiki tak tutup sak menit sik, lek gak ngono kedawan kon bosen. Jarine ngono ya. Oke Mas Lurit, matur suwun, kita ketemu di episode kedua. Nggih. Gitu.